Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Sana Febriansyah sebagai moderator dari kelompok 12. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Islam terhadap Narkoba dan Seks Bebas. Anggota dari kelompok kami yaitu Faizatul Hasanah sebagai pembicara 1, Birgita Adonia sebagai pembicara 2, dan saya sendiri sebagai moderator. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh pembicara 1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluan, Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Islam mengatur semua prinsip kehidupan manusia, baik itu masalah habluminallah, habluminanas, maupun habluminal-alam. Maka dalam Islam narkoba dan seks bebas itu sangat berbahaya dan juga sudah tertulis di dalam Al-Quran bahwa narkoba itu haram. Dan juga Islam memahami kebutuhan manusia termasuk dalam hasrat seksual. Narkoba dalam pandangan Islam. Tidak ada istilah narkoba dalam Al-Quran. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyak insiden yang melibatkan penggunaan barang termasuk obat-obatan, zat adiktif atau bahan tambahan yang dilarang. Menurut Imam Az-Zahabi, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal atau jika dimakan atau diminum atau dimasukkan ke badan, baik ia berupa benda padat ataupun cair, makanan atau minuman adalah termasuk khamar dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Khamar atau narkoba dapat menurunkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat membuat mabuk dan lemah. Pada saat yang sama, mereka yang terlihat dalam penyalahgunaan narkoba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam, masih banyak lagi agama yang pemeluknya atau umat manusia pada umumnya untuk menjauhi narkoba. Macam-macam narkoba itu ada heroin, ganja, sabu-sabu, putau. Pengaruh penggunaan zat atau bahan narkoba diantaranya A. Keinginan yang tidak bertahankan atau kebutuhan yang luar biasa untuk senantiasa menggunakan zat tersebut. Keinginan itu mendorong untuk mendapatkan zat yang dimaksud. Dengan jalan apapun akan ditempuhnya tanpa mempedulikan resikonya. B. Kecenderungan untuk menaikkan dosis sesuai dengan toleransi tubuhnya. C. Ketergantungan psikis pada obat apabila pemakainya dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan gejala-gejala psikis lainnya. D. Ketergantungan fisik apabila pemakai zat ini dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala nada. Upaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba. 1. Menumbuhkan ketakwaan masyarakat. Seorang muslim yang memiliki keyakinan teguh terhadap akidah Islam akan menghasilkan sebuah pola perilaku yang senantiasa menjadikan Islam sebagai standar dan parameter perbuatannya. Jika seseorang sudah memiliki kepribadian Islam yang tangguh, maka ia tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Jika pandangan materialistis yang sekarang berkembang menjadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan, seorang muslim yang bertakwa memandang bahwa tercapainya kebahagiaan adalah ketika ia mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. 2. Pengawasan masyarakat. Acara-acara TV yang bisa mempengaruhi pola kehidupan menuju pola hidup materialistis, konsumeris, hedonis, sekularis, dan pola-pola yang membahayakan akidah umat harus dilarang. Kita tidak boleh mendiamkan sebuah kemungkaran terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3. Tindak tegas negara. Negara harus melakukan tindakan real untuk memberantas peredaran narkoba. Hakim-hakim harus bersikap tegas dan menghukum siapa saja aktor di balik peredaran narkoba. Jangan sekali-sekali tergoda suap. Seks bebas dalam pandangan Islam. Banyak hal negatif terkait pergaulan bebas. Semua ini terlukis oleh orang-orang di belahan bumi barat yang merayakan pembebasan dalam segala hal seperti halnya pembebasan seksual. Budaya seks bebas tidak jauh berbeda dengan budaya pacaran. Dan mengingat fakta di sekitar kita, banyak anak muda yang melakukan zina dan mengaku sebagai muslim. Jika hal ini dibiarkan, maka akan sangat berbahaya bagi kelanjutan dakwah Islam. Di dalam Quran surat Al-Isra
ayat 32 dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dampak seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. Beberapa jenis IMS yang dapat menyerang perilaku seks bebas: Chlamydia, sifilis, gonore, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, hepatitis B, kutu kelamin, dan HIV atau AIDS. Baik, saya akan melanjutkan. Pencegahan seks bebas menurut agama. 1. Rajin penundukan pandangan. Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa setiap insan akan ditanya apa saja yang telah ia lihat. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Yang kedua, wanita hendaklah meninggalkan tabaruj. Inilah yang diperintahkan bagi wanita muslimah. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Yang ketiga, berhijab sempurna di hadapan pria. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Islam mengatur semua prinsip kehidupan manusia, baik itu masalah hablul minallah, hablul minannas, maupun hablul minal alam. Khamar atau narkoba dapat menurunkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat membuat mabuk dan lemah. Zat narkoba dapat menjadikan ketergantungan psikis dan fisik pada pemakainya. Upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan menumbuhkan ketakwaan masyarakat, pengawasan masyarakat, dan tindakan tegas negara. Budaya seks bebas tidak jauh berbeda dengan budaya pacaran. Dan mengingat fakta di sekitar kita, banyak anak muda yang melakukan zina dan mengaku sebagai muslim. Seks bebas dapat menyebabkan infeksi menular seksual, di antaranya itu chlamydia, sifilis, gonor, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes, simplex, hepatitis B, kutu kelamin, HIV, atau AIDS. Pencegahan seks bebas dapat dilakukan dengan cara rajin menundukkan pandangan, meninggalkan tabaruj, dan berhijab sempurna bagi wanita muslim. Baik, demikian adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.